Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apa kabar anak Bapak pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita pada pagi hari ini lancar, aman, damai, tentram, dan mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa dalam kesempatan pagi hari ini, kami minta Nanda Naila, dipersilakan. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan cek ke semua. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang tidak masuk? Ada? Alhamdulillah semuanya sehat selalu dan bisa hadir ke sekolah ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya, Bapak akan cek kerapian kelas. Apakah kelas ini sudah rapi? Ada sampah? Tidak ada? Coba lihat kanan kiri. Sudah bersih? Bersih? Kalau bersih berarti kelas ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, seperti biasa juga kita adalah sebagai orang Indonesia yang cinta akan tanah air. Ya, dalam bahasa Arabnya hubbul watan minal iman. Kebersihan itu, cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Maka dari itu sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Ya, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Tepuk semangat. Terima kasih. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan pada pagi hari ini kita pelajaran bab 7, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Apa? Beriman kepada Rasul Allah. Baik, nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, memahami perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian membandingkan sifat-sifat Rasul, kemudian yang keempat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul, yang kelima mempraktekkan sifat-sifat yang sesuai dengan Rasul Allah, yaitu ada sifat sidik, amanah, tablik, patonah, dan membuat karya poster tentang keteladanan sifat
Rasul, Sidik, Amanah, Tabligh, dan Patonah. Nah, dalam kesempatan kali ini, mari sama-sama kita simak dulu video tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak yang Bapak sayangi, dalam kesempatan kali ini kita masuk pada bab 7, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber makna iman, sifat-sifat dan tujuan diutusnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima wahyu dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nabi tidak selalu diutus untuk menyampaikan syariat baru. Rasul adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyu dan syariat baru kepada umatnya. Setiap Rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul: 1. Menuntun umat manusia. Nabi dan Rasul diutus untuk memberikan petunjuk dan mengajarkan ajaran Allah SWT agar umat manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. 2. Menjaga kebenaran. Mereka bertugas untuk menjaga dan menyampaikan kebenarannya wahyu Allah dari generasi ke generasi. 3. Memberikan teladan. Nabi dan Rasul menjadi contoh yang baik dalam beribadah dan berakhlak mulia. Contoh Nabi dan Rasul: 1. Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Beliau membawa wahyu Al-Quran. 2. Nabi Isa alaihissalam, dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen. Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid dan membawa Injil. 3. Nabi Musa alaihissalam, diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan di Mesir dan menerima Taurat. Rukun iman pada Nabi dan Rasul: 1. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hanya perlu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Sebagai bentuk penghormatan, kita menghormati dan mengakui jasa-jasa mereka dan menyampaikan wahyu Allah. 2. Mendapatkan petunjuk hidup. Dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, kita tunjuk untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Allah. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Amanah. Nabi dan Rasul selalu mendapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka tidak pernah berbohong. Sidik. Mereka selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang mereka katakan selalu sesuai dengan kenyataan. Tabligh. Nabi dan Rasul menyampaikan pesan Allah pada umat manusia. Mereka tidak menyimpan wahyu untuk dirinya sendiri. Patonah. Mereka memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Sayang, mereka mencintai umatnya dan selalu berusaha untuk membimbing serta menolong mereka. Berakhlak mulia. Nabi dan Rasul memiliki perilaku dan menjadi teladan bagi umatnya. Tawakal. Mereka selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berdoa. Anak Bapak, alhamdulillah, pembelajaran kita tentang makna iman, sifat-sifat tujuan diutusnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak Bapak sudah menyimak video yang Bapak tampilkan di layar. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan tugas atau LKPD. Nanti anak-anak Bapak bentuk kelompok, dan alhamdulillah kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti masing-masing kelompok akan mencari jawabannya yang sudah Bapak berikan dalam. Nanti baru dipresentasikan maju ke depan seperti biasa, yaitu ada ketuanya untuk memimpin ketika membuat laporan pertanggungjawaban tugas yang Bapak berikan. Namun sebelum Bapak berikan tugas, terlebih dahulu, Nabi dan Rasul ini termasuk rukun Islam atau iman? Rukun iman. Nah, kalau dalam rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Coba kita sebutkan. 1, iman kepada. 2, 3, 4, 5, 6. Baik, pintar sekali untuk anak-anak Bapak semuanya. Nah, percaya atau beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul? Bagaimana cara mengimani? Ada yang tahu? Baik. Cara kita mengimani kepada Nabi dan Rasul Allah, kita harus yakin dan percaya sesuai dengan arti iman. Iman itu adalah percaya bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Sama contohnya seperti anak-anak Bapak melihat dalam saku Bapak atau dalam kantong Bapak ini, di dalamnya ada uang atau tidak? Ada? Kan tidak tahu. Kalau seandainya Bapak taruh uang di dalamnya, Bapak tutup, lalu anak-anak Bapak bilang, oh iya Pak, di situ ada uangnya. Kalian percaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dan dilandasi dengan iman. Itulah pentingnya kita belajar agama supaya kita tidak tersesat dari Dari hal-hal yang tidak baik. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, akan Bapak bagikan LKPD pada pagi hari ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dicari jawabannya apa, nanti dipresentasikan maju ke depan satu persatu. Oke, setelah Bapak bagikan, silahkan kerjakan, dicari jawabannya, dan nanti setelah selesai, sama-sama kita maju ke depan untuk kita presentasikan, atau anak-anak Bapak menjawab jawaban sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nanti. Ini maju ketua kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 gimana? Oke. Yang kelompok 2?
Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Baik. Nah, setelah anak-anak Bapak mengerjakan LKPD yang Bapak berikan atau tugas yang Bapak berikan mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul, ya, sudah dapat dikerjakan dengan baik, maka dari itu ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Ayo, kelompok 1, silahkan maju ke depan. Kelompok 3, maju ke depan. Selanjutnya, kelompok 4. Selanjutnya, kelompok 5. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil tugas yang Bapak berikan. Nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2. Rukun iman kepada nabi dan rasul. 1. Mempercayai bahwa Allah mengutus nabi dan rasul. 2. Mempercayai bahwa nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah. 3. Mempercayai bahwa ada banyak nabi dan rasul, tetapi kita hanya perlu mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan. Tujuannya diutusnya nabi dan rasul. 1. Menuntun umat manusia. Nabi dan rasul diutus untuk memberikan petunjuk dan mengajarkan ajaran Allah agar umat manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. 2. Menjaga kebenaran. Mereka bertugas untuk menjaga dan menyampaikan kebenaran wahyu Allah dari generasi ke generasi. 3. Memberikan teladan. Nabi dan Rasul menjadi contoh yang baik dalam beribadah dan berakhlak mulia. Baik, tepuk tangan. Berikan. Apakah semua jawabannya? Sudah. Baik. Untuk anak-anak Bapak ucapkan terima kasih dan silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Setelah anak-anak Bapak menyimak video dari awal, kemudian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, dan alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadilah anak yang pintar, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang soleha, yang cerdas, yang membahagiakan pada kedua orang tua. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.